Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah. Begitu juga sebaliknya, wala in kafartum, barang siapa yang kufur, yang ingkar kepadaku, begitupun sebaliknya, wala in kafartum, barang siapa yang kufur, yang ingkar kepada nikmatku, kata Allah, inna adabi lasyadid, ingat adabku sangat pedih, kata Allah. Salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabiullah Sayyidul Anbiya minaz zulumati ilan nur, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat solawat kepada Nabi. Itulah makanya saking mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan sholat tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat tapi Allah tidak zakat. Allah memerintahkan untuk umroh bagi yang mampu, untuk yang haji bagi yang mampu, tapi Allah tidak haji. Tapi Allah memerintahkan untuk bersolawat, dan Allah dan para malaikat pun ikut bersolawat. Semoga hadirin sekalian, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Berkaitan dengan turunnya Al-Quran, Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit-langit dunia. Baru setelah itu turun ke malaikat Jibril. Turun sekaligus. Baru setelah itu sesuai keperluannya baru diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal pada hari Jumat 17 Ramadan diturunkannya surah Al-Alaq. Tapi surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah, surah Al-Alaq, semua itu belum diturunkan. Dan diturunkan sebagiannya hanya untuk keperluan-keperluannya. Ibaratkan begini, presiden ingin mengirim bantuan kepada rakyat-rakyat miskin. Sebelum nyampai bantuannya kepada masyarakat miskin, pasti bantuannya tersebut dipegang alih dulu oleh RT setempat. Baru setelah itu dibagikanlah kepada rakyat-rakyat miskinnya. Proses pertama dinamakan anzalah, dan proses kedua dinamakan nazalah. Dan dimaksud dengan Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, melainkan saat turun dari Lauh Mahfuz ke langit-langit dunia, yang diturunkan secara sekaligus. Itulah makanya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Itulah makanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Jika kita membaca Quran pada malam Lailatul Qadar itu kita dihitung 1000 bulan.
Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia, malam diturunkannya Al-Quran, atau bisa dibilang 1000 malam 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 85 tahun. Jika kita membaca Al-Quran di malam itu, maka kita seperti membaca Quran 85 tahun lamanya. Hadirin sekalian, apa makna nuzulul Quran itu? Nuzul Al-Quran bermakna kemuliaan dan keberkahan dari Allah kepada umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi, Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala ta'qilun. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di dalamnya terdapat kemuliaan untuk kamu. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, maka jasadnya haram dimakan tanah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, digelari dengan gelar Ahlullah atau keluarga Allah dan manusia pilihan Allah. Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minnas. Sungguh Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah menjawab, mereka adalah ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Kertas dan kulit akan menjadi mulia ketika menjadi tempat ditulisnya Al-Quran atau sekedar menjadi jilid dari mushaf Al-Quran. Sebuah syair mengatakan, siapa yang bergaul dengan yang mulia, pasti dia akan hidup mulia. Orang yang bergaul dengan yang hina tidak akan dimuliakan. Tidak engkau melihat kulit diciumi dengan penuh ketika melihat jilid mushaf. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari nuzulul Quran adalah bahwa kemuliaan kita, kemuliaan keluarga kita, kemuliaan umat kita, kemuliaan negeri kita sangat bergantung pada Al-Quran. Jika selalu bergaul dengan Al-Quran, jika Al-Quran kita muliakan, jika kita selalu menjadikan Al-Quran berada di depan kita, yakni menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita akan selalu melihat Al-Quran saat akan berbuat. Apa yang baik menurut Al-Quran kita ambil dan kita jalankan. Apa yang buruk menurut Al-Quran kita jauhi dan kita tinggalkan. Maka Al-Quran akan menuntun kita menuju surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Seperti dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran adalah yang memberi pembelaan dan akan diterima pembelaannya. Al-Quran juga saksi yang akan dibenarkan kesaksiannya. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Dan siapa yang menjadikan di belakang punggungnya, maka Al-Quran akan menggiringnya ke neraka. Hadis Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jika hari ini kita merasa terhina, jauh dari kemuliaan, kita, umat Islam ini selalu menjadi sasaran kezaliman musuh. Selalu menjadi korban, selalu di belakang bukan di depan. Maka salah satu penyebabnya adalah kita jauh dari Al-Quran. Kita hanya membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Kita rajin menghafal Al-Quran tapi mencampakkan hukum-hukumnya. Kita tadarus Al-Quran tapi tidak menghalalkan yang dihalalkan dan tidak mengharamkan yang diharamkan. Rasulullah bersabda, sungguh Allah akan mengangkat kaum-kaum tertentu dengan kitab ini dan akan merendahkan kaum-kaum yang lain dengannya. Karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang meraih kemuliaan dengan menyatukan Al-Quran dalam kehidupan kita, membumikan Al-Quran dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Sekian,
ceramah singkat saya tentang nuzulul Quran. Sebelum saya menutup, saya mempunyai pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.